Oke, halo semuanya. Selamat datang di Laboratorium Digital. Di sini gue, Salman, sebagai asisten kalian buat modul ini, yang bakal ngejelasin tentang modul 2 sama modul 3 praktikum sistem cyber fisik. Di modul ini, kita bakalan belajar apaan aja. Jadi kita itu belajar yang pertama, cara menggunakan MCU 8051 IDE, dan yang kedua, bagaimana cara membuat program dasar eh, berbahasa assembly untuk microcontroller 8051. Oke, nah sebelum kita mulai video ini, pastikan dulu teman-teman udah baca modulnya yang udah dikasih, karena apa yang bakalan dijelasin setelah ini akan bersangkut paut sama apa yang udah ditulis di dalam modul praktikum ini. Jadi kalau bisa teman-teman pahamin dulu, baca dulu apa yang ada di modul ini sebelum masuk ke videonya. Oke, kalau udah, berarti kita lanjut. Bisa langsung buka MCU 8051 IDE-nya. Lalu selanjutnya, kita bisa bikin project baru. Dengan cara di sini kita pilih project, lalu kita pencet new project. Tuh. Nah, di sini kita kasih nama buat project-nya, contohnya modul 23, lalu kita pilih directory buat si project ini. Tuh. Ini bebas di mana aja. Nah, terakhir, perlu diperhatiin juga bahwa di sini prosesornya kalian gunain yang tipe 8051. Karena di dalam praktikum ini, salah satu microcontroller yang kita gunain itu adalah microcontroller 8051. Oke, kalau udah oke, nah maka dia akan langsung membuat project-nya. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini itu ada tampilan dari teksnya, di mana kita bisa nulis codingan apapun yang mau kita kasih ke microcontroller-nya itu di dalam sini. Lalu ada juga setiap register yang ada di microcontroller itu. Jadi kita bisa lihat saat kita sambil kita jalanin codingannya itu pengaruh ke masing-masing registernya itu kayak gimana. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat program sederhana dengan assembly. Jadi pertama, kalau struktur program assembly buat microcontroller 8051 itu dimulai dari tulisan org 0h. Ini adalah awal mula dari program yang bakalan kita jalanin. Nah, buat nandain akhir dari programnya, itu bisa kita tulis di sini end. Seperti itu. Jadi, si MCU 8051 ID ini ketika kita jalankan simulasinya, itu dia bakalan ngebaca pertama semua yang ada di antara org 0h sampai kata N ini. Nah, dalam bahasa assembly perlu diperhatiin juga bahwa untuk keyword kayak org, N, dan keyword lainnya nanti yang bakalan dipakai, dan instruksi-instruksinya juga itu tidak case sensitive. Jadi contohnya bisa juga ditulis di sini N-nya dengan huruf kapital. Seperti itu. Atau ORG-nya dengan huruf kapital. Itu dua-duanya nggak masalah. Nah, cuma kalau gue sendiri lebih suka pakai huruf kecil. Seperti itu. Oke, nah jadi di antara ORG 0H ini sama N, di sini kita bisa mulai tulis codingan yang kita mau kasih ke microcontrollernya. Contohnya kita tulis saja dulu move A, terus ada tanda pagar 3H. Nah, ini adalah contoh dari salah satu instruksi dalam bahasa assembly. Nah, buat ngejalanin program ini, ngecek kalau dia udah benar atau enggaknya, itu ada di pojok kanan atas. Di sini ada Start or Shutdown Simulator. Nah, simulator data file not found, do you want to create it? Kita jawab aja yes, biar dia bisa bikin save buat file buat codingan assembly yang udah kita tulis ini. Di sini bisa kita kasih nama, contohnya test. Ketika kita klik OK, nanti dia bakalan nanya lagi apakah kita mau nambahin file ini ke project. Ini yes saja. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini garisnya udah hijau, berarti dia sudah mulai jalanin programnya. Seperti itu. Buat
mengakhiri simulasinya, itu bisa di bawah sini ada tulisan Start atau Stop Simulator. Nah, kalau buat mulai programnya juga bisa di bawah sini. Jadi sama aja, mau di atas ini atau mau di bawah ini, dua-duanya bisa. Oke. Nah, sekarang sebenarnya yang udah kita tulis di sini tuh apa sih maksudnya? ORG0H, MOV, AND. Nah, kita mulai dari ORG0H dulu. Jadi, di dalam microcontroller itu, dia punya yang namanya RAM, sama dia juga punya yang namanya ROM, atau Read Only Memory. Nah, RAM dari si 8051 ini, itu ada di bawah sini. Itu kita bisa lihat masing-masing lokasi memori di dalam RAM 8051. Gitu. Nah, RAM ini bakalan digunain buat data yang bisa berubah-ubah. Jadi bisa kita ganti nilainya dengan apapun, kapanpun di dalam programnya. Nah, yang kedua tadi, seperti yang udah dijelasin, ada yang namanya ROM, Read Only Memory, yaitu yang nyimpen data dari instruksi yang udah kita tulis. Contohnya di sini kan udah ditulis move A, terus ada tanda pagar 3H. Nah, ini itu instruksi ini bakalan disimpan dalam bentuk heksadesimal di dalam ROM. Kalau kita mau ngecek ROM-nya di MCU 8051 IDE itu ada di Virtual MCU, terus kita pilih Show Code Memory. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita scroll ke atas, bahwa di address 000x0 itu udah ada 74 dalam heksadesimal, sama ada 03. Tuh. Nah, ini adalah program yang udah kita tulis di sini. Jadi program kita disimpan di dalam ROM-nya microcontroller 8051 yang bisa dilihat di code memory tadi. Kalau misalkan kita pindahin programnya, contohnya ORG 100H, ini juga bisa. Kita jalanin dulu. Nah, kita jalanin. Kalau sekarang kita lihat code memorinya, yang di 000x0 ini kosong. Cuma kalau kita lihat di 100 dalam heksadesimal, di sini program kita sekarang pindah ke 0100. Seperti itu. Jadi, ORG ini buat nentuin apapun yang kita tulis di bawahnya ini bakalan ditaruh, instruksi yang kita tulis di bawah ini bakalan ditaruh di ROM address mana di dalam microcontroller 8051. Itu. Nah, perlu diperhatiin juga, walaupun simulasinya itu bisa kita jalanin, tapi saat programnya kita mulai run, atau kita mulai jalanin programnya itu sendiri, kita bakalan dapat error, yaitu tulisannya no instruction found at 0x0. Nah, ini maksudnya itu, jadi ketika kita ngejalanin program di microcontroller 8051, dia bakalan nyari program yang ada di address 0 atau di 0H. Dia bakalan mulai jalanin programnya itu dari yang ada di 0H. Ketika kita nggak ada bagian program yang ada di 0H-nya, makanya program kita nggak bisa dijalanin. Sekarang kalau kita coba lagi, sini yes, kita akan lagi. Sekarang programnya udah bisa jalan. Tuh. Atau kalau teman-teman mau, kalau run itu kadang-kadang agak cepat ya. Kalau mau agak lambat, bisa kita pakai di sini yang namanya step. Step ini bakalan ngejalanin programnya satu baris per satu baris. Nah, sekarang dia bakalan ngubah salah satu register yang ada di 8051 ini. Baru nanti programnya selesai. Gitu, no instruction found at 0x2. Artinya, instruksi kita udah habis, udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi dia bakalan jalaninnya mulainya dari 0H dan seterusnya. Sampai kita itu udah nggak ada instruksi lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah arti dari 0H yang kita tulis di sini. Atau di sini kalau teman-teman lupa artinya apa atau bagaimana cara pakai suatu instruksi, di kanan ini dia udah ada kayak semacam help desk-nya. Jadi di sini ORG itu artinya origin of code segment location, atau mulai dari code segmentnya. Ini kita bakalan nulis instruksinya itu ada di memori mana gitu di dalam code segment. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan move A, tanda pagar 3H.
Jadi move ini adalah salah satu instruksi yang bisa kita gunain di dalam microcontroller 8051. Nah, fungsinya adalah mengcopy apa yang ada di kanan ke dalam apa yang ada di kiri. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, perlu diperhatiin juga kata-katanya bahwa move ini itu adalah mengcopy. Jadi apapun yang ada di dalam apapun yang ada di kanan ini, itu nilainya nggak hilang atau nggak kubah. Cuma isinya itu di-copy ke yang kiri. Tuh. Nah, terus selanjutnya, ini ada A. A itu adalah salah satu register yang ada di 8051. Jadi, bisa lihat di sini, itu registernya ada banyak banget. Cuma buat modul 23 ini, kalian cukup perhatiin yang ada di bagian kiri sini. Nah, bisa dilihat di sini ada yang pertama, ada register A sama B. Di mana A sama B ini adalah register umum dari si 8051. Maksudnya umum, dia punya fungsi-fungsi khusus. Contohnya, register A ini digunain buat aritmetik, yang namanya primary accumulator. Bisa lihat tuh di bawah. Nah, B ini adalah secondary accumulator. Gitu. Dia ngejalanin beberapa fungsi aritmatika yang membutuhkan kedua register A sama B. Gitu. Jadi, contoh fungsi aritmatika itu ada add. Di sini, bisa kalian lihat di sini, operan 0 itu yang di kiri, kita cuma bisa nulis A. Jadi, ketika kita melakukan penjumlahan, itu kita harus pakai akumulator. Contohnya, misalkan kita tulis A, terus tanda pagar 2H, ketika kita jalanin programnya, nah dia bakalan nambahin si A ini dengan apa yang ada di kanannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita baru bahas register A sama B. Di sini ada juga register R7 sampai R0 yang bakalan kita bahas lebih lanjut nanti habis ini. Kita fokus dulu di sini, di bagian kanannya. Jadi di sini ada tanda pagar 3H. Nah, fungsinya ini adalah buat ngisi register A. Jadi fungsi dari instruksi ini secara keseluruhan adalah ngisi register A dengan nilai 3 dalam bentuk heksadesimal. Jadi H di sini buat nunjukin kalau dia itu heksadesimal. Nah, jadi kalau ketika kita ingin mengisi register dengan suatu angka atau suatu nilai, itu kita gunain tanda pagar. Bisa kita lihat ketika kita jalanin programnya, terus kita step, tadinya A-nya yang 00, ya bisa juga kita back, itu tadinya A itu nilainya 00, ketika setelah kita step, sekarang kita isi dengan 3 heksadesimal. Gitu. Bisa juga kita isi pakai nilai desimal biasa, contohnya misalkan 10. 10 ini ketika kita nggak tulis H di belakangnya, itu bakalan dianggap sebagai desimal biasa. Tapi waktu kita isi KA, nanti di sini bakalan diubah lagi jadi heksadesimal, jadinya 0A. Di sini kalau kita mau lihat desimalnya, baru bisa kita lihat kalau ini itu nilainya adalah 10. Itu. Nah, jadi gini, cara masukin suatu angka atau suatu nilai ke dalam register. Nah, terakhir ada end. End itu nunjukin akhir dari suatu program. Dan ini harus ada di setiap program. Oke, jadi itu struktur umum dari program bahasa assembly buat microcontroller 8051. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas register R0 sampai R7. Jadi, kayak yang udah dibilangin, sekarang kita bakalan bahas register R0 sampai R7. Jadi, masing-masing register ini, itu bisa kita isi nilai, sama kayak si A sama B tadi. Contohnya, misalkan kita mau kasih R0, itu kita kasih nilai 2 dalam heksadesimal. Ya, ini karena udah kita nggak pakai, boleh kita hapus saja. Nah, ketika kita udah jalanin, sekarang bisa kita lihat R0 itu nilainya 2 heksadesimal. Tapi kalau kalian lihat lagi, angka yang berubah itu nggak cuma di R0 ini, tapi ada juga di dalam RAM-nya. Jadi R0 sampai R7 ini, dia adalah penunjuk ke salah satu lokasi di dalam RAM. Contohnya kalau R0 di sini itu adalah
00x0 di sini. Jadi sebelum kita jalanin tadi, bisa lihat nilainya 00, tapi setelah kita jalanin, move R0 kita isi dengan nilai 2 heksadesimal, sekarang berubah nilainya jadi 2. Nah, sama juga kalau kita mau pakai register yang lainnya, contohnya misalkan R7, misalkan kita isi 10 dalam heksadesimal, ketika udah kita jalanin, maka yang berubah itu nggak cuma di sini, karena R7 ini nunjuk ke salah satu lokasi memori di dalam RAM. Nah, di dalam RAM itu, di microcontroller 8051, ada yang namanya dengan register bank. Yaitu beberapa satu segmen di RAM yang bisa kita akses dengan masing-masing register ini, R0, R1, R2, R3, R4, sampai R7. Jadi, kalau register bank itu, ya ada 4. Yang pertama itu ada register bank 0 di dalam RAM, yaitu address 00, X0 sampai 00X7. Jadi di barisan yang paling atas ini. Lalu ada register bank 1, 08X0 sampai 08X7 atau 0F0, 0X0F di addressnya. Lalu ada register bank 2, yaitu dimulai dari 10 heksadesimal sampai 17 heksadesimal. Terakhir ada register bank ketiga, jadi mulainya 0, 1, 2, 3, ada 4, yaitu dari 18 heksadesimal sampai lokasi memori 1F. Nah, masing-masing dari register bank ini, seperti yang udah disebutin, itu bisa kita akses dengan menggunakan register R0 sampai R7. Secara default, ketika kita nggak ngelakuin perubahan apa-apa ke si microcontrollernya ini, itu dia bakalan ngakses register bank yang ke 0 atau yang paling atas. Makanya tadi, ketika kita jalanin programnya, ketika kita mindahin 2 heksadesimal ke dalam R0, itu dia bakalan ngisi register bank yang ke 0 atau yang paling atas. Sama juga kalau ke R7 berarti dia bakalan ngisi R7 di register bank 0 secara default. Nah, buat kita juga bisa ubah ke register bank 1, 2, ataupun 3 dengan cara mengganti isi dari register program status word. Jadi ini nih PSW nih. PSW itu kepanjangannya program status word. Lebih tepatnya kita ngisi ini RS0 atau RS1. Teman-teman bisa lihat di bawah situ, itu tulisannya register bank selector. Nah, jadi 2 angka ini, itu adalah 2 nilai biner yang bisa kita set buat ngubah register bank. Jadi contohnya, kalau RS1-nya 0, RS0-nya 0, itu secara default yang terjadi seperti itu, dan kita bakalan ngakses register bank 0. Kalau kita mau ngakses register bank 1, berarti nanti kita perlu ubah RS0-nya jadi 1.